protokol itu melibatkan dua interaksi, dua proses atau entitas melalui pertukaran pesan yang biasa disebut PDU. Tujuan dari sebuah protokol adalah untuk menyediakan layanan ke lapisan yang lebih tinggi lagi, karena kan ada 7 lapis ya. Nah, misalnya di lapis 1 dia akan naik lagi ke lapis 2, begitu seterusnya. Nah, di sini ada proses data dikirim, misalnya kalau datanya bagus dia akan ke atas. Nah, kalau datanya jelek dia akan ke bawah dan akan berulang seperti itu. Nah, selanjutnya Nah, dalam layanan peer-to-peer itu ada dua, ada yang single hop sama end-to-end. Nah, gambar di samping ini fungsi dari hub by hub ya, dapat melakukan recovery dengan cepat, memberikan layanan reliable. Tapi jika error pada jaringan sangat jarang, maka pendekatan end-to-end yang lebih bagus. Kira-kira seperti itu. End-to-end umumnya terjadi layar 4 ya. Nah, reliable itu artinya adalah bahwa pesan informasi streaming yang dikirimkan apa ada kesalahan atau tidak. Nah, di link ini boleh dibilang dikoreksinya. Nah, ini gambar yang end to end, tadi yang gambar sebelumnya itu yang hop by hop ya. Oke, ini istilahnya apa ya, hop by hop sama end to end. Nah, ini kalau hop by hop, jadi dia meriksanya itu setiap data yang dikirim, dia akan ngecek. Oh, misalnya datanya nggak bagus, dia akan balikin lagi. Nah, dia langkahnya seperti itu, diteruskan sampai data itu ke tujuan. Nah, kalau end to end, dia data error nggak error, dia tetap dia kirim sampai tujuan. Nah, di tujuannya ini jika error baru dikembalikan lagi. Nah, beda perbedaan utamanya seperti itu. Nah, saya lanjut sekarang baru ke data link. Nah, data link layer ini dia ada di lapisan kedua dari OSI layer ya, yang fungsi utamanya yang tadi, yaitu mendeteksi kesalahan dan mengendalikan kira-kira aliran data kesalahannya ini dilanjutkan atau diturunkan lagi ke layer sebelumnya. Nah, lapisan ini bertanggung jawab membuat frame control, koleksi kesalahan, transmission ulang yang tadi saya sebutkan. Data link juga punya dua layanan dasar sebenarnya fungsi utamanya, memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media dengan menggunakan teknik seperti framing, mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media menggunakan teknik seperti media access control dan error detection. Oke, istilah dalam data link yang sering dijumpai itu yaitu FLAM, yaitu PDU. Output protokol yang berbeda setiap layer. Jadi ketika kita input ada yang kita keluarin ke atasnya. Nah, itu outputnya itu yang disebut PDU tadi. Ada node, perangkat jaringan yang terhubung ke media umum. Terus ada media, sarana fisik yang membawa sinyal data. Ya, ini mungkin media ini mungkin kalau perangkat di komputer Ethernet card, MAC kali ya mungkin ya. Atau network itu dua atau lebih node yang terhubung ke media umum. Nah, jadi dihubungkan dengan media kabel atau WiFi mungkin itu satu dalam satu LAN ya istilahnya. Nah, ini data link layer service. Nah, ini udah ya tadi. Oh ya udah. Oke. Ini informasi kontrol tentang header dan trailer. Tadi juga Pak Rahmat sudah membahas sedikit ya. Nah, saya juga hanya mengulang aja sih, boleh dibilang informasi kontrol itu dia memberitahukan node yang sedang berkomunikasi satu sama lain, kapan komunikasi antara node berawal dan berakhir, kesalahan yang terjadi saat node berkomunikasi, dan node mana yang akan berkomunikasi selanjutnya ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Rahmat ya, jadi saya bisa lanjut. Ada flow control. Flow control itu adalah teknik untuk memastikan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada stasiun penerima. Tanpa flow control ini kemungkinan buffer dari receiver akan penuh, sehingga proses datanya akan lama. Karena ketika data diterima harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dan dapat dikosongkan dan siap menerima data banyak. Nah, ini ada error recovery. Nah, ini di error recovery ini dia ada dua tipe, yaitu frame hilang, suatu frame gagal mencapai sisi yang lain, dan frame rusak, yaitu tiba tetapi beberapa bit-bitnya error. Nah, ini ada tiga mekanisme error recovery biasanya ya. Ada yang disebut IRQ, error recovery biasanya dalam data link itu IRQ ya. Nah, terdiri dari 3 versi yang tadi yang Pak Rahmat juga sempat katakan, step and wait IRQ.
menggunakan waktu, kalau stop and wait menggunakan waktu dan penomoran ACK untuk menjaga agar data tidak hilang atau error. Go back and ARQ melakukan proses ARQ secara blok dan continue dan hanya kembali ke data N jika ada kesalahan atau data yang hilang. Jadi dia hanya kembali ke misalnya error di satu titik, dan dia ke titik itu aja, nggak ngulang dari awal, kira-kira seperti itu kali gambarannya. Terus sama selective reject, ARQ hanya melakukan transmisi paket tertentu saja yang hilang selektif berdasarkan ACK yang diterima. Nah ini gambaran utamanya, jadi misalnya ada paket yang ada transmisi dan receiver. Ketika paket itu dikirimkan, ARQ ini nih yang meriksa kira-kira ini paket trustnya ini ada di mana, dan yang nggak ini tetap dikirim, tapi nanti diperbaiki lagi. Kira-kira ARQ fungsinya seperti itu. Bukan jadi protokolnya transmisi ulang, penomoran, jadi dia memberikan nomor, jadi biar kita tahu dengan nomor itu kita minimal, oh ini yang error di nomor 2 misalnya, nah kita bisa ngulang seperti itu. Nah, sequence itu yang paket sequence itu maksudnya ada pesan informasi aliran dikirim secara berurutan, artinya paket itu dikirim secara berurut 1, 2, 3, 4, misalnya error di 3, nah kita tinggal ke 3, kira-kira fungsi RQ secara garis besar seperti itu. Saya coba lanjut. Nah, tadi yang stop and wait ya. Nah, ini udah ada gambarnya juga. Saya ambil dari materi yang Pak Ihan kasih. Jadi, jika CK dan data frame tidak diberi square number, nah yang tadi ya saya jelaskan, dia akan bingung milih yang mana, maka proses frame 2 kali dan tidak mengetahuinya. Tapi jika paket dilengkapi square number, maka proses B akan tahu bahwa frame 1 yang sampai, kemudian ada duplikat yang akan dibuang, seperti kembali mengirimkan ACK. Jadi kalau paket itu dengan nomor ini kita, oh ini udah error, dihapus saja, kita kirim paket baru. Jadi data itu nggak jadi double lah, jadi nggak makan bandwidth atau bitnya tambah besar, sehingga paket bisa diterima lebih cepat ya. Ada juga yang teknik go back and ARQ. Dia beroperasi dengan batas ukuran window tertentu untuk jumlah paket yang outstanding atau tidak sampai atau dianggap hilang. Data dikirim secara kontinu sampai window outstanding-nya tercapai. Yaitu jumlah data yang hilang mencapai batas, lalu proses ARQ akan kembali ke data terakhir yang diterima dengan baik. Kira-kira gambarannya, jadi kalau data dikirimkan, jadi di sini misalnya ada error, dia akan kembalinya nggak ke 1, tapi dia ke data yang masih bisa dikirim yang bentuknya baik, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi nggak perlu ngulang ke awal lagi. Terus ada juga selective report RQ, yaitu selective RQ lebih efisien. Dia kalau menurut buku Pak Gracia ya, ini yang paling efisien daripada stop and wait adalah karena menghasilkan retransmisi yang minimum. Pada gambar di samping kita bisa lihat pada frame yang kedua diterima dengan baik, baik di receiver yang ketiga, maka sudah ada frame yang selanjutnya sampai 6 sudah diterima sehingga paket data perlu disusun ulang. Ini perbandingan ketiga metode ARQ yang tadi. Dia bisa dilihat bahwa stop and wait ARQ sangat rendah efisiensinya. Efisiensi bahkan pada BER yang cukup baik. Go back and RQ dengan Windows yang lebih kecil akan lebih sedikit efisien pada tingkat error yang lebih tinggi. Nah, ini perbandingannya, gambar kurva di samping ini menggambarkan efisiensi RQ terhadap BER. Terlihat bahwa go back and mendekati kinerja selektif repeater RQ pada channel dengan BER yang baik, sementara stop and ARQ yang bawah ini tak akan pernah sebaik metode yang go back and sama selektif repeat. Ya, kesimpulannya sih kalau saya sih peer-to-peer dan data link difungsikan untuk dapat menciptakan quality of service, yaitu syarat kualitas yang harus dipenuhi oleh sebuah layanan ya, sehingga layanan dapat dijamin dalam hal probabilitas error, probabilitas kehilangan data atau kesalahan pengiriman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Igo. Silakan Bapak kalau ada pertanyaan.
Oke, kalau nggak ada sih satu komentar kecil ya tadi Pak Igo bilang datanya kalau baik naik ke atas, kalau jelek turun ke bawah. Sebenarnya di dalam oscillator itu data itu selalu ada yang naik, ada yang turun sih. Karena kalau dia dari arah receive, dia selalu di receive-nya oleh physical layer, terus dia naik sampai atasnya, sampai secukupnya. Kalau memang itu end station-nya udah sampai ujung, dia naik sampai application layer bahkan, karena usernya kan gunain di application layer. Benar. Dan di dalam arah transmisi, dia pasti dari atas ke bawah gitu. Jadi data baik dia ada errornya ataupun nggak ada Oh error, ya, pasti ada yang naik, ada yang turun sih. benar. Ya, ya. Makasih nih Pak. Makasih. Oke, ada komentar lagi Bapak yang lain atau pertanyaan silakan kalau ada. Kalau nggak ada, terima kasih sekali lagi untuk Pak Igo. Sama-sama Pak Ian.